Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya boleh melayani. Terima kasih Ibu Gembala yang berikan kesempatan buat saya. Hari ini ya tema kita bulan ini kan komunikasi ya. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan mau berbicara kepada kita sesuatu tentang hoax. Survei tahun lalu 2024 mengatakan bahwa mayoritas orang Indonesia itu tidak bisa membedakan antara fakta, nyata, dan hoax. Banyak konten-konten, kita kan punya WA ya, di HP saya itu, wow, mungkin lebih dari 40 grup ada di situ, dan sulit sekali saya baca semuanya. Tapi yang ada grup-grup gereja, saya melayani di 2 gereja, dan di situ ada grup komsel banyak, ada grup pemimpin, ada grup departemen ini semuanya, dan kadang-kadang ada yang sharing hoax masuk seperti itu. Kalau ditanya apa sih hoax itu, ya ingat ya, istilah ini kan ketop namanya hoax. Ya, bacanya jangan hoak seperti itu saudara ya. Bacanya hoax. Nah kalau dalam Merriam-Webster Dictionary, hoax itu apa sih? Hoax itu intinya satu, tipuan. Hai, ulangi sama-sama, tipuan, 2, 3. Tipuan. Ya jadi tipuan, kita diajar dengan tipuan, dengan hoax itu, kita mempercayai atau menerima. Nah sebetulnya hal itu salah, bukan fakta. Atau sesuatu yang nggak masuk akal, tapi itu dianggap sebagai kebenaran yang sejati. Saya tidak mau mengomentari dunia politik, tapi saya kasih contoh sederhana ya. Kebohongan yang terus dikumandangkan, ya, akhirnya orang mulai memikirkan, jangan-jangan itu betul. Ingat ya. Nah itu hoax itu seperti itu. Nah kalau kita mau lihat bersama-sama, hoax itu pertama kali muncul ternyata sudah lama ya, tahun 1796. Nah kalau secara historis, sejarah, hoax itu penyingkatan dari kata hocus. Nah ini kalau saudara pernah nonton sulap ya, atau mantra sihir, terkenal dengan nama hokus pokus. Kita jarang mungkin dengar ya, lebih banyak dengar simsalabim, belakangnya apa? Abrakadabra. Wah sudah pintar itu. Oke, jadi hoax itu sesuatu yang tiba-tiba muncul, yang kita bilang apa? Bilang simsalabim, 2, 3. Simsalabim, belakangnya abrakadabra. Tahu-tahu muncul, wush. Nah itu hoax. Dari mana? Ingat ya, saya balik lagi. Itu hoax itu tipuan. Supaya orang percaya sesuatu yang salah, yang nggak masuk akal itu dianggap kebenaran, dianggap asli. Pahami yang seperti itu. Nah, ada pepatah Persia yang mengatakan bahwa Anda, saudara dan saya tidak membuat reputasi yang baik untuk diri kita sendiri ketika kita mempublikasikan, ketika kita menceritakan, ketika ngomongin hoax ataupun itu fakta, kesalahan yang tersembunyi dari orang lain. Dari tadi kok nggak ada ayat Alkitabnya. Ingat ya, Alkitab sudah memperingatkan kepada kita, kalau ditanya kitab Keluaran itu kapan ditulis? 1406 sebelum Masehi. Makanya saya bilang ya kira-kira 3500 tahun yang lalu. Ayo kita baca ya, ada ayatnya di situ. Keluaran pasal 23 ayatnya yang pertama. 2, 3. Janganlah engkau menyebarkan
kabar bohong. Ulangi lagi 23. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Amin. Jadi, kalau kita pikir, hoax itu ternyata sudah diperingatkan dalam Alkitab. Taurat Musa 3.500 tahun yang lalu sudah ngingetin kita bahwa jangan kita menjadi bagian dari hoax itu. Menyebarkan kabar bohong. Oke, saya mau sedikit kasih ilustrasi supaya nggak tegang-tegang. Jadi ada 4 pendeta. Ya, sebetulnya mau kasih ilustrasinya 4 majelis. Tapi daripada sakit hati 4 pendeta. Jadi ada 4 pendeta sama-sama teman baik. Dulu satu kelas di sekolah Alkitab, pergi seminari sama-sama, lalu melayani sama-sama, sampai akhirnya jadi gereja, jadi hamba Tuhan di satu gereja, yang satu di sana, di sana, di sana, di sana. Suatu ketika 4 sahabat ini berkumpul, lalu ngomong, ayo dong kita sharing-sharing, cerita-cerita. Dan cerita masa lalu, karena sudah tahu ceritanya sendiri-sendiri. Kita mesti sharing ya, sudah lama tidak kumpul, ayo dong cerita masalah kita. Nah ingat ya, kita kan 4 sahabat, 4 sekawan. Nah ayo kita, yang satu ngomong, nyetuskan ide. Gini aja, coba kita kan sering buat salah, buat dosa. Ayo kita mulai belajar ngaku satu sama lain. Semuanya setuju. Setuju bro. Lalu mulailah bercerita si pendeta A. Aku nih ngaku dosa. Apa bro? Aku tuh pernah hari Minggu, ya, aku bilang sama jemaat ada pelayanan. Tapi aku gak pelayanan. Aku lari, aku pergi jalan-jalan, healing. Wah, temannya tuting-tuting gitu saudara ya. Tapi sudah janjian, ingat ya, ini mesti dikip sama-sama, dijaga sama-sama. Ya wis, ayo gantian kamu, tuting yang satu lagi. Lalu yang satu bercerita, saya dulu kan suka ngerokok. Kan sudah lepas dari itu, masuk sekolah Alkitab. Ternyata 1 bulan terakhir ini saya belajar diem-diem lalu mulai ngerokok seperti itu. Wah, temannya gini semuanya saudara ya. Lalu yang satu lagi cerita. Ayo kamu cerita. Pendeta yang satu yang ketiga mulai bercerita. Malu sih aku sih. Tapi suatu ketika aku tergoda. Tergoda apa? Main judul yang main di HP itu loh ya. Wah, gak boleh bro. Wah. Dan akhirnya tahu kan? Ini pernah bolos kebaktian, ya kan? Ini pernah ngerokok lagi. Yang satu pernah apa? Supaya sudah nangkap cerita saya. Jangan-jangan sudah ngantuk semua ini ya. Judul. Lalu tinggal yang satu. Dia itu cuma senyum-senyum, yang 3 ini gergetan saudara. Hei, kita sudah cerita. Ayo cerita rahasiamu. Yang keempat ini tambah senyum-senyum gitu. Lalu yang keempat ini jawab, rahasiaku tuh enggak enak. Apa? Rahasiaku tuh aku suka gosip. Terus aku sudah tidak tahan. Aku mau cerita, si pendeta ini bolosan, pendeta ini suka ngerokok, pendeta ini suka judul, lalu dia lari pergi seperti itu. Nah kira-kira kalau sudah punya teman seperti ini gimana saudara ya? Ketawalah saudara biar hati saya senang. Oke, ayo kita baca ayat ini sekali lagi. Baca yang kuning ya. 2, 3. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Nah kita tahu ya, nas ini
berkait dengan nats sebelumnya. Ada 10 titah Tuhan, ada 10 hukum Tuhan yang mengajar. Hukum yang ke-9, kita baca. 2, 3. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kalau dalam bahasa Inggris itu jelas ya. Thou shall not raise a false report. Bahasa Ibraninya, bahasa asli Perjanjian Lama disebut lo tisa shema shaf. Jangan pusing-pusing. Saya terangkan saja ya, sederhana ya. Janganlah engkau menyebarkan. Dipakai bahasa Ibrani lotisa. Jangan membangkitkan. Nah, kalau kita, ya kebetulan saya seorang dosen pengajar, ada Pak Edu ada di situ, ada Pak Samuel ya, sedang pelayanan. Dalam bahasa Alkitab Perjanjian Lama, bahasa Ibrani itu, kata jangan itu bergantung kepada konteks. Tapi kata jangan ini dipakai larangan pakai kata lo. Nah, lo ini ada 2 kata jangan. Yang satu bilang lo, yang satu bilang al. Jadi al itu berarti jangan, lo itu bisa berarti jangan. Tapi lo ini spesial, larangan yang mutlak gak boleh sama sekali. Nah, lo itu dipakai misalnya jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri. Jangan bilang jangan asem, jangan yang lain ya. Jangan yang larangan yang betul-betul gak boleh sama sekali. Berarti kita bisa memahami Tuhan, firman Tuhan dengan tegas melarang kita nggak boleh sama sekali menyebarkan. Nah, kalau kita lihat kata tisa itu seperti mengangkat ya. Diangkat, dipikul atau membangkitkan seperti itu. Nah, memang masalahnya keterbatasan bahasa yang susah ya. Sehingga harus Alkitab Bahasa Indonesia memilih menerjemahkan dengan jangan menyebarkan. Nah, karena kata tisa itu artinya banyak ya. Tisa itu dari akar katanya namanya nasa atau nakah. Itu dipakai 600 kali. Banyak sekali dalam Alkitab PL. Maknanya yang pertama itu mengangkat. Nah, ini yang pertama ini. Berarti jangan kita mengangkat. Jangan kita mencetuskan. Jangan kita menciptakan kabar bohong. Ini tipe yang pertama ya. Aku gak pernah seperti itu. Tak kasih contoh. Gak boleh sakit hati. Edo. Kamu sudah dengar gak? Dengar. Apa yang terjadi? Berarti ini bagian yang pertama. Saya menjadi pembangkit penyebab kabar bohong dan berbicara kepada Edo. Kenapa? Saya belum tahu pasti dengan jelas. Saya cuma ngeramesi, saya mengamati, lalu saya berkata sama Edo, "Duh, kamu dengar gak?" Dan harus dipahami, yang kedua, menanggung, kata nasa ya ini ya. Menanggung, membawa, mendukung atau mensupport. Ini siapa ini? Sekarang orang kedua. Sesudah saya ngomong, "Duh, kamu sudah dengar enggak?" Dengar. Katanya. Ingat ya, aku ngomong loh ya, katanya. Berarti belum jelas. Lalu, sekarang bagian yang kedua, itu yang B ini. Dia dengar, dia terima.
Iya tak Pak? Oh, kok bisa gitu ya? Wah, aku baru tahu loh. Seringkali kita memikirkan, nah ingat ya, kita bilang komunikasi, ini komunikasi yang buruk, jelek. Saya belum tahu pasti, tapi saya jadi pencetus itu yang pertama. Tapi saya sampaikan itu kepada Edo dan Edo sekarang dia terima itu. Dan itu adalah bagian dari hoax itu. Dan yang ketiga, idenya mengambil. Ingat ya, nasa, nakah dari kata tisa itu, dari kata ini. Seperti kalau kita bilang ambil, nah itu namanya take away. Gampang lah. Nah, di situ ada di depan kita, di sebelah sana ya. Di sana ada fast food, mau McDonald, mau KFC. Kita bawa motor, kita bawa mobil, kita tergesa-gesa nggak mau masuk, kita lewat, take away, lalu kita ambil. Nah sama seperti itu. Saya sebagai pencetus, Edo sebagai penerima. Lalu Edo sekarang dia bawa itu kepada orang lain. Orang lain bawa kepada orang lain. Orang yang menerima, mengambil, membawanya, lalu disebarkan. Saya seorang gembala yang sudah melayani dari tahun 91. Saya wakil gembala 91, saya gembala pun tahun 94. Ini seringkali terjadi di gereja. Begitu ada satu ide, begitu ada satu orang mulai bicara, yang lain dengar, lalu mulai ada bisik-bisik. Nah, saya rasa di sini tidak ada ya. Semuanya baik-baik, aman, puji Tuhan. Podohai di mana-mana saudara ya. Podohai anak Tuhan itu di mana-mana sama saja. Nah kalau kita lihat ya, janganlah engkau menyebarkan. Alkitab pakai kata dalam bentuk tensesnya itu imperfect. Imperfect itu berarti tindakan ini dalam proses belum selesai dan terus terjadi. Berarti ini gampang. Dulu jangan jadi pembawa kabar hoax. Sekarang pun jangan. Nanti pun jangan. Absolut kata Tuhan. Jangan pernah sama sekali. Jadi kalau ditanya, saya ini cuma terima loh ya, terus saya forward. Sama aja. Baru nyantol ya. Ternyata itu salah kata Tuhan. Nah, apa yang kita sebarkan dalam ini? Kabar bohong. Hoaxnya itu ya. An empty atau a false report. Kabar bohong itu dari kata Ibrani 2 kata ya. Shema. Nah, kalau kita dengarkan Shema Yisrael. Shema, dengar. Kita ada sesuatu yang didengar. Makanya ada orang namanya Samuel. Shamael. Nah, seperti itu ya. Nah, Syam sesuatu yang didengar sama kata syaf. Jadi kayak gini ya. Dengar-dengar. Nah, ada rumors. Kamu ndak dengar ndak selentingan. Ojo dirungono. Loh, dada asap tanpa ada api, bro. Kamu dengar ndak desas-desus. Tapi syaf itu, syam ini bisa berkata, bisa berarti pengumuman, berita, pemberitahuan. Wah itu banyak ya. Kadang-kadang bisa secara abstrak, yang seperti saya bilang tadi itu ya. Bisa secara abstrak, atau secara langsung kita dengar seperti itu. Sekarang saya mau tunjukkan kenapa Tuhan berkata, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kabar bohong itu nggak baik. Nah kata syaf itu artinya
kekosongan, kesia-siaan. Stop kebohongan. Jadi kalau kita membawa kabar bohong, kalau kita membawa hoax, cerita kepada orang lain, atau kita terima, oh ya oh gitu ya. Atau kita sampaikan ceritanya, oh saya bukan yang buat lu ya, saya cuma meneruskan. Alkitab bilang itu sia-sia. Sia-sia, tidak ada gunanya. Wah, gak ngerti. Ini mesti disebarkan. Kenapa? Karena nuansanya merusak dan jahat dan destruktif. Oh iya, saya lupa. Saudara lihat saya ya. Iki pendeta sombong rek, tangannya dimasukkan di saku. Saya punya kelemahan tubuh fisik ya. 2009 saya kena stroke. Mati separuh tubuh saya ini. Saya puji Tuhan saya dapat kesempatan kedua dari Tuhan. Ngomong terbata-bata gitu, sampai bisa jalan sendiri, bisa nyetir sendiri, bisa pergi sendiri, wah bisa ke Medan, bisa ke Papua sendiri seperti itu ya. Ini saya dapat kesempatan kedua dari Tuhan. Izin saya ya, lebih nyaman tangan dimasukkan saku, karena kadang-kadang kaku-kaku yang seperti itu. Saya balik lagi firman Tuhan ya. Jadi kabar bohong itu nuansanya jahat, sia-sia, nggak berguna. Kamu cerita sama orang lain, kamu nyebarkan sama orang lain, itu jahat di mata Tuhan. Destruktif. Kenapa? Yang kita omongkan ini menghancurkan seseorang. Moral kita juga kurang baik. Ada tipu daya, ada muslihat, ada kelicikan. Saya kasih contoh ya. Ada seorang ibu, susah ya cari nama ya. Saya kasih nama ibu ini Isabel. Tidak ada orang Kristen namanya Isabel, saudara ya. Keterlaluan kalau orang tuanya kasih nama Isabel itu. Wanita paling jahat ya di Alkitab Perjanjian Lama. Ibu Isabel ini punya julukan di gereja. Bukan true worshipper, tapi true gossiper. Penggosip sejati. Jadi suka nyebarin gosip. Halo ses, halo jeng, halo c. Shh, kamu denger gak? Karena dia merasa bahwa aku ini harus jadi pengawas moralitas di gereja. Suatu ketika di gereja ada rapat dan ibu ini ada di situ. Jadi mereka lagi rapat di ruangan. Rapatnya belum dimulai, Ibu Isabel ini, true gossiper ini, lalu mulai menggosip. Bu, koh, tahu ndak majelis kita yang satu itu loh. Karena dilihat di situ, kok enggak ada ya majelis itu. Makanya dia cerita. Tapi bisik-bisik. Siapa bu? Itu loh majelis, tak kasih nama Ipin ya. Enggak ada orang namanya Ipin. Atau Upin sajalah. Itu loh majelis namanya Upin ini. Saya tahu. Ternyata dia itu drunken master. Suka minum. Wah ibu tahu dari mana? Saya lihat sendiri. Kapan bu? Jadi saya lihat lewat klub malam. Mobilnya Pak Upin ini parkir di depan klub malam itu. Jam berapa? Jam 12 malam. Pasti minum-minum itu. Kira-kira minum-minum saudara? Ternyata Pak Upin lagi di ruangan sebelah betulkan listrik. Karena dia tukang listrik. Lalu dia lewat di sini. Pak Upin lihat sama Ibu Isabel. Wah, semua satu yang rapat jadi gak enak saudara.
Dan ternyata malam itu Pak Upin balas dendam, saudara. Dia taruh mobilnya, diparkir di depan rumah Bu Isabel. Sore ditaruh di situ, ditinggal. Dan sepanjang malam mobil itu terparkir di situ. Bu Isabel ini seorang janda. Dan besok pagi baru diambil. Lalu tersebarlah satu gereja. Tahu ceritanya tersebar apa? Pak Upin selingkuh dengan Bu Isabel. Teman-teman, ingat ya. Apa yang kita lihat, yang kita nggak bisa tahu ceritanya secara lengkap. Kadang-kadang kalau kita di gereja, Anda usah di gereja ya, di keluarga. Ini hati kita lagi jengkel, lagi mangkel. Lalu orang mulai ngomong-ngomong gini. Saya kalau lagi khotbah, lalu ada orang lihat saya, lalu suaminya atau istrinya ngomong-ngomong, saya lihat gini. Saya langsung belinggas santai, saudara. Jangan-jangan selerekan guru ditutup ini. Ya, karena kita kan langsung, waduh, jangan-jangan ngomongin kita ya. Padahal orang itu ngomong, iki mulai tuku bakso apa tuku soto ya. Mungkin gitu ya. Kita kan enggak tahu kan. Nah, hati-hati kalau kita bicara seperti itu. Saya teruskan ya. Terbatas waktu kita. Ingat. Syaf itu 52 kali dalam Alkitab kita. Ternyata yang paling populer di sini. Lihat ya. Ayo baca yang kuning itu. 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sia-sia. Makanya kita bisa lihat ya. Maknanya tidak berguna itu. Sia-sia itu. Menipu, tidak bisa dipercayai, tidak nyata, tidak substansial, tidak berharga secara material. Satu hal lagi. Syaf itu ternyata istilah untuk apa? Penyembah berhala. Berhala kesia-siaan. Syaf. Stop. Berarti berubahlah sekarang. Kalau saudara jadi pencetus hoax, gosip. Nah, kalau saya dengar minggu lalu tentang fitnah ya, berapa minggu lalu. Sama. Berarti saudara satu kategori dengan penyembah berhala. Ngeri enggak saudara ya? Kalau kadang-kadang kalau kita lihat, wah, sakno ya, orang itu belum diselamatkan Tuhan, masih pekongan, nah, masih menyembah berhala. Perhatikan bersama-sama. Kalau kita hidup seperti ini, makanya Alkitab mengatakan kepada kita, jangan pernah sama sekali. Jadi kalau kita berkata bahwa, waduh Tuhan, aku dulu kayak gitu, kebiasaan kayak gitu kata Tuhan, tidak apa-apa. Hari ini bertobat, stop, jangan teruskan. Kadang-kadang di grup gereja itu muncul ya maaf, jangan tersinggung. Survei mengatakan emak-emak penyebar gosip itu saudara paling banyak. Jadi berita hoax itu disebar, Kalau saya tidak baca, ada yang WA saya dan saya bilang, admin hapus, cepat hapus, seperti itu. Ingat ya, ada seorang hamba Tuhan yang berkata, seorang hamba Tuhan yang berkata seperti ini. Lihat ini. Kabar bohong itu laporan yang tidak punya dasar. Loh, aku dengar, oke? Konteksnya, keinginan kita ngomongin, nah ditanya, apa gunanya kamu ngomong itu? Sadar atau tidak, kita sedang melukai orang yang sedang kita bicarakan. Kita menuduh orang lain dengan sembarangan.
Kita melibatkan orang itu melakukan kesalahan dan kita sedang menghakimi orang itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Belajarlah untuk berubah. Tak kasih ilustrasi lagi ya. Ada seorang anak Tuhan yang rohani digosipin. Wah, bapak ini korupsi. Karena dia bendahara gereja. Kayaknya dia juga selingkuh. Nah, puji Tuhan, bapak ini rohani sekali, dewasa sekali rohaninya. Dan ketika penggosipnya sadar bahwa itu nggak benar, betul ya, dia datang dan minta maaf. Bapak itu berkata, sudah dimaafkan. Karena Yesus mengajari saya untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Tapi saya punya satu permintaan. Tolong dilakukan. Boleh. Kamu beli ayam. Terus, ayamnya hidup ya. Masih utuh. Lalu kamu rebus. Kamu cabuti bulunya. Oke? Lalu bulunya itu kamu bawa, taruh di tempat, lalu mulai waktu jalan pulang ke rumah atau dari rumah ke sini nanti, ini permintaan saya, kamu taruh tiap 5 langkah 2-3 bulu. Oke? Siap? Ya. Besok ya. Itu aja. Dan ketika dia lakukan itu, besoknya datang ditaruh tiap 5 langkah ditaruh 2-3 bulu sampai di rumah bapak itu, Pak sudah selesai. Oke, beres, sudah selesai. Yang terakhir, balik lagi, sekarang kumpulkan bulu itu. Kira-kira bisa dikumpulkan Bapak Ibu Saudara? Bisa? Nggak bisa. Mungkin yang di depan rumah, yang terakhir-terakhir itu kelihatan. Tapi yang dari rumah, mungkin kalau rumahnya 3 kilo dari sini, sudah hilang. Orang Jepang punya pepatah, pernyataan yang sudah dilepaskan nggak bisa ditangkap oleh 4 kuda. Maksudnya gini ya, pakai bahasa kasar boleh ya gini ya. Kalau kita asal jeplak, nah itu ya. Kalau kita asal ngomong, dan jangan lupa omongan kita ini nggak bisa kembali. Bahkan orang Jepang berkata, ingat ya, 1 kuda larinya bisa 70 kilo lebih 80 kilo. 4 kuda berarti 4 tenaga kuda seperti itu. Prinsip dari firman Tuhan ini ada 3 sudut pandang. Jangan jadi pencipta. Aku udah jadi pencipta kok. Kita terima. Nah kalau kayak gini ceritanya gimana firman Tuhan? Ya sudah, stop. Sorry ya, aku gak mau dengar cerita gitu. Karena kasih Yesus, sorry, aku gak mau dengar cerita gitu. Kalau kita terima, lalu kita mulai sebarkan. Saya gak nyebarin kok. Ya, dengerin ya. Cara kita menyebarkan itu seperti ini. Rungokno. Mek kontok mbek aku lho ya, aja cerita sampai ngiler ya, temenan ya, mek kono mbek aku. Kita pernah seperti itu ndak? Ndak ada ya di sini ya. Semuanya baik-baik, enggak podo ae saudara ya. Rungokno, mek kono mbek aku. Ono apa kepo langsung ya. 80% betul, 20% salah. Kita sudah ngomong sama orang itu. Ini ndak tahan. Cerita sama bestinya. Besti. Rungokno ya, wis. Kono ambek aku tok, aja cerita-cerita sing liyane. Ada yang seperti itu? Nah, ini kayaknya firman Tuhan itu, ini hari ini kita seperti dikaplok itu aja, plak seperti itu saudara ya. Alkitab mengatakan kepada kita, ketiga-tiganya dosa. Kriminal kata Tuhan.
Jangan bilang, saya ini korban loh ya. Orang itu cerita sampai aku, ya tak cerita orang lain, yang salah dia. No. Yang cerita, pencetusnya, yang dengar terima dan menyampaikan. Dan terusan, sama aja. Tahun ini Piala Oscar, saudara dan saya kita pernah juara. Penghargaan tertinggi. Apa? Baca 2, 3. Loh kok paling kalem langsung jeglek itu saudara ya. 2, 3. Juara bohong. Wow. Ini masalah kita ya. Perilaku ini manusia lakukan. Kita semuanya, termasuk saya. Tuhan Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin menuruti keinginan-keinginannya. Kebiasaan bohong gereja itu di gereja itu seperti apa? Ayo. Bro. Sorry bro, telat bro. Macet. Waduh kamu gak tahu tadi itu. Itu loh. Apa namanya? Di depan Darmo jalan ditutup, apa namanya Pak? Car Free Day. Sorry bro, Car Free Day. Saya tanya, berapa tahun saudara ke gereja di sini? Betul ya? Baik-baik semuanya? Baik-baik, amin. Puji Tuhan. Ditelepon orang. Waduh. Besok youtuber. Bro, aku telepon kamu. Ping 5, ping 6 gak diangkat. Lu ya ta? Gono sinyal. Halo, ada orang di sini? Wow. Sekarang coba perhatikan ya. Bohong yang kita lakukan. Ada namanya Journal Basic Applied Psychology. Gini ya. Selama 10 menit kita ngobrol. Ternyata jurnal ini mengatakan bahwa penelitian ini mengatakan 60% orang yang ngobrol mulai bohong sekali. Waduh. Jadi kalau saudara ngobrol 1 jam, berarti berapa kali saudara ya? Banyak ya? Nah, ada seorang bernama Robert Feldman, dia berkata psikolog ya, University of Massachusetts, dia berkata ini bohong yang refleks. Tidak direncanakan tiba-tiba brul kita ngomong. Nah bedanya, ini ya, laki sama perempuan. Laki bohong untuk supaya kelihatannya wow. Bro, sepatu anyar ya. Berkat Tuhan. Waduh langsung ya, merendah gitu saudara ya. Piro bro? Kalarang. Ya 2,5 juta. Padahal di diskon jatuhnya 1,1 juta saudara. Betul apa betul para pria? Ganti sepeda motor Iya. Piro regane? 20. Padahal di diskon 3 juta. Ada atau tidak ada? Halo? Nah, kalau perempuan cenderung untuk membuat orang lain merasa lebih baik. Nah, itu bedanya ya. Kalau perempuan itu, makanya perempuan itu hidup dengan perasaan. Jadi dia kepingin orang lain itu lebih baik. Ketemu orang perempuan, sesama perempuan misalnya, aduh kok tambah wayu. Padahal bedaknya beluk saudara ya. Kenapa? Karena kita cenderung untuk, ya kalau wanita ya, cenderung seperti itu. Oke, sekarang pertanyaan. Ini sudah poin-poin terakhir saudara ya. Saudara pasti pikir, ini pendeta ini khotbah gak mari-mari ini. Oke, yang pertama, kenapa kita bohong? Bohong itu digunakan sebagai pelarian. Lari dari tanggung jawab. Ya seperti tadi itu ya. Bro,
Tak telepon-telepon kok gak diangkat. Kita kepingin lari dari tanggung jawab kita. Gak mau, gak bisa jujur. Ini bisa terjadi di pelayanan, dalam hubungan keluarga, dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, ini seperti tadi itu sudah dibahas ya. Bohong itu digunakan untuk meningkatkan image, konsep diri. Tak kasih contoh, pendeta saja, daripada saudara tersinggung ya. Suatu ketika, 2019 mungkin, saya lagi ngajar program doktor di Bali, Denpasar. 1 bulan kemudian, saya diundang untuk satu seminar. Jadi saya datang ke sana, lalu itu seminar pendeta-pendeta, semuanya pendeta. Namanya apa ya? Saya tidak mau sebutkan lah bahaya. Jadi pertemuan hamba-hamba Tuhan itu. Lalu seorang mahasiswa saya, dia seorang pengusaha, anak Tuhan, diberkati luar biasa. Tapi dia punya pelayanan khusus concern sama orang-orang Bali asli. Ya, supaya mereka dijamah Tuhan, dibukakan hatinya terima Yesus. 10 tahun dia menjadi misionaris. Dia melayani 5 tempat. Dia buka gereja. Dan ada 60 orang terima Yesus. Dari non-Kristen, Bali asli, jadi anak Tuhan. Tapi dia cerita. Wah, hasil pelayanan saya ini digembor-gemborkan pendeta besar itu dalam konferensi di luar negeri. Dia menghasilkan pelayanan yang seperti ini. Padahal dia tidak terlibat sama sekali. Dia cuma mendengar, dia kenal saya katanya. Saya cerita kepada dia, tapi diceritakan itu pekerjaannya dia. Bisa memahami itu? Semua orang bisa tergoda. Kita kepingin wah. Ada juga orang kepingin populer. Satu ketika saya sedang berurusan dengan satu mahasiswa, satu dosen, tapi part time dia. Dia melakukan kesalahan besar dan saya bilang dia mesti didisiplin. Wah, saya langsung dihubungin saudara. Dia kirimkan fotonya, foto sama Kapolda, foto sama nggak tahu siapa lagi tuh ya, pejabat ini, orang DPRD ini itu. Lalu saya diancam, Pak Jo kalau berani macam-macam sama saya jebloskan ke penjara. Ya, saya tanya temen, Pak jangan takut Pak, jangan khawatir, kami di belakang Bapak. Dia salah besar itu Pak. Jadi bohong ditutupi dengan kebohongan, seperti itu yang terjadi. Nah yang ketiga, bohong itu kadang-kala jadi mekanisme yang langsung otomatis. Ya karena kita sudah terbiasa, makanya hari ini kita penting buat kita bersama-sama. Stop. Yang keempat, bohong itu kebiasaan karena kita punya pengalaman traumatis masa kecil. Biasanya seperti ini ya. Jujur ngomong, tapi kita dihukum. Jujur ngomong, tapi itu menimbulkan kesulitan buat kita. Sehingga kita, ketika kita dari kecil sudah terbiasa kalau aku jujur, aku kesulitan. Dan itu membentuk pola bawah sadar kita. Lebih baik bohong saja. Memang kebohongan itu berat sekali ya buat saudara dan saya. Yang kelima, berbohong digunakan subjek sebagai bentuk pengesahan atas keyakinannya. Maksudnya kayak gini ya. Kita melayani orang sakit hati. Nah biasanya begitu ya. Ada orang sedang terluka batinnya.
lagi bentrok. Saya kadang-kala utus satu orang ya. Pak, tolong dilayanin. Kalau enggak bisa, baru saya turun tangan. Seringkali kalau orang yang sudah terluka batinnya, nah kita orang Indonesia selalu berkata, lu jujur lu ya, jujur, aku gak popo. Aku rapopo. Tapi kita enggak bisa mengampuni. Kita masih sakit hati. Kita enggak bisa kembali lagi, enggak mau pelayanan, enggak mau ini, enggak mau itu. Tapi bilangnya gak apa-apa. Ingat ya, bohong itu merusak otak kita. Penelitian berkata begini ya, waktu kita ngomong, lalu kita mulai bohong. Tubuh kita ini keluarkan hormon namanya kortisol, hormon stres. Jadi beberapa menit setelah kita ngomong, kita masih ngobrol, otak kita mulai menyerap. Loh, faktanya kan A, lalu kenapa aku kok bilang B? Jadi otak mulai bingung ambil keputusan. Realitasnya kan A, tapi kok ngomong B? Dan ingat, itu membuat kita mulai stres. Dan masalahnya adalah kita bohong, tutupi lagi dengan kebohongan. Lalu untuk menutupi salah kita, kita berusaha baik pada orang yang kita bohongin. Itu tambah membuat stres kita. Makanya ada tekanan darah, sakit kepala, sakit punggung, mual, kram. Nah itu bisa menjadi masalah buat kita semuanya. Pemain musik siapa di tempat? Saya mau tutup. Kata yang kita obrolkan, yang kita ucapkan pada seseorang, begitu cepat dilupakan olehmu. Kadang-kala kita ngomong, 5 tahun yang lalu, kadang-kala itu omongan kita 10 tahun yang lalu, entah kita guyon, entah kita serius, tapi di hati orang lain itu masih hidup nancep. Dan perkataan itu melakukan pekerjaannya. Bisa baik, bisa buruk. Waktu kecil, lagi kumpul keluarga. Ketawa-ketawa. Tiba-tiba papa saya itu bercanda, kelewatan. Ya, karena kita cerita anak asuh. Sorry. Papa saya nyeletuk gini. Ya sudah, nanti kalau sudah gede kita kasih tahu Nathan. Nathan itu saya, panggilan saya. Siapa papa aslinya. Ketawa semua, saya juga ketawa. Tapi semenjak itu 5-10 tahun saya menyelidiki saya anak kandung atau tidak. Bisa lihat ya. Tapi ada kata, mungkin ayah papa saya sudah lupa. Tapi itu nancep dalam pikiran saya, hati saya. Tapi ada kata-kata yang menghibur hati saya. Mungkin papa saya sudah lupa, mungkin mama saya sudah lupa. Tapi itu nancap sekali dalam hati saya, menguatkan hidup saya. Itu sebabnya Alkitab berkata, kata-kata ini berkuasa. Pakai komunikasi kita itu untuk bisa memuji Tuhan.